pertanyaan pertama kepada Pak Daryl terlebih dahulu. Kita bicara terkait dengan general terlebih dahulu begitu. Sebagai pelaku usaha di bisnis modal Ventura, bagaimana menurut Anda tren suku bunga yang tinggi, kemudian ekonomi global yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, hingga keok rupiah begitu yang nampaknya masih berlanjut hingga hari ini akan berdampak terhadap sektor bisnis Anda? Silakan Pak Ya, Daryl. jadi mungkin tidak bisa kita pungkiri bahwa kenaikan suku bunga berdampak sangat drastis ya untuk bisnis seperti kami. Karena memang risk premium yang tadinya suku bunga mungkin di Amerika sekitar 1%, saat ini sudah 5,5%, berdampak cukup signifikan. Karena memang kita menginvestasikan terhadap aset-aset kelas yang berisiko sangat tinggi. Jadi karena risiko sangat tinggi ini sehingga membuat secara tidak langsung harga-harga dari aset kami ini tertekan. Karena boleh dibilang banyak investor akan wait and see, karena suku bunganya tinggi, jadi mereka tidak akan mengambil risiko yang terlalu signifikan. Sehingga kita sesuai data yang tadi, kita mengalami penurunan terhadap seluruh industri. Tapi kalau di sisi lain, dari sisi mata dolar uang Amerika Serikat, boleh dibilang ini selalu menjadi mungkin pedang bermata dua untuk Indonesia. Karena investor-investor asing itu memang memegang dana US dollar, sehingga waktu ada pelemahan dari rupiah, buat mereka investasi menjadi lebih murah. Jadi bisa dibilang waktu rupiah kita menurun secara tidak langsung akan banyak gelontoran dari dana-dana asing yang akan masuk ke dalam industri kita. Jadi mungkin ini yang momentum yang kita mungkin sedang tunggu sebagai pelaku bisnis usaha ini. Oke, baik. Kalau boleh dijelaskan kira-kira yang akan terdampak paling besar, mungkin baik secara negatif dan juga secara positif, ini di sektor-sektor apa saja kalau dilihat dari bisnis Anda? Oke. Mungkin kalau kita sendiri lebih banyak fokus mungkin terhadap sektor teknologi. Jadi banyak dari mungkin customer-customer kami atau portfolio-portfolio kami itu masih memegang revenue berbasis rupiah. Karena mereka fokus terhadap perdagangan domestik. Jadi boleh dibilang exchange rate tidak terlalu berpengaruh terhadap mereka. Tapi sangat berbeda mungkin dengan teman-teman kita yang lain yang industrinya di pertambangan atau yang melakukan ekspor. Mungkin boleh dibilang mereka benefit terhadap suku bunga ini. Karena banyak dari penjualan mereka itu dalam mata uang asing. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa spesifik berkaitan dengan sektor teknologi begitu. Secara global ini tech winter masih terus terjadi. Bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, jadi setuju sekali ya. Jadi karena suku bunga yang masih sangat tinggi, banyak investor itu akan decide untuk mereka wait and see saja. Mereka boleh bilang memparkir duit mereka dan mendapatkan bunga yang cukup tinggi. Dibandingkan mungkin 1-2 tahun yang lalu, di mana kalau uangnya tidak dideploy, mereka akan mendapatkan bunga yang sangat rendah. Jadi boleh dibilang risk premiumnya sudah sangat berubah, tapi boleh dibilang harga dari aset-aset kami itu belum berubah. Jadi mungkin kita ada di mana akan ada market adjustment di mana supply and demand ini akan ketemu dengan harga dinamika yang baru. Oke, baik. Lalu apakah dari kondisi ini begitu, di mana Anda juga sudah mengakui bahwa kondisinya sedang terjadi, OJK juga sudah mencatat secara data bahwa pembiayaan modal Ventura pada bulan Maret 2024 ini mengalami penurunan. Apakah bisa dikatakan untuk mempertegas, bisa dikatakan bahwa startup sudah tidak lagi menjadi incaran aliran dana utama? Oke, mungkin saya tidak setuju ya. Ekonomi Indonesia, khususnya digital ekonomi Indonesia masih sangat membaik dan masih sangat naik, dan saya percaya ini akan menjadi katalis ekonomi untuk Indonesia 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan. Tetapi tidak bisa dipungkiri mungkin kita 2-3 tahun yang lalu mungkin ada di dunia berbeda yang suku bunga hampir 0%, sehingga gelontoran uang itu lebih banyak dibandingkan yang sekarang. Tapi saya percaya mungkin ini adalah titik new normal. Dan memang sangat lumrah bahwa jumlah investasi itu tidak harusnya setinggi sebelum-sebelumnya. Tapi bukan berarti kita mengalami krisis. Oke, baik. Terima kasih Pak Daryl atas penjelasannya. Ini akan menjadi dasar dialog kita pada siang hari ini. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Faras. Pak Faras, mungkin boleh pandangan Anda berkaitan dengan fenomena ini, di mana pada saat ini dari bisnis modal Ventura sebagai pengusaha juga mengakui bahwa ada penurunan minat begitu ya terkait dengan sektor teknologi. Kira-kira kalau dari pandangan Anda seperti apa, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari data, penurunan modal Ventura itu memang terjadi dalam setahun, setidaknya data tahun terakhir begitu menunjukkan secara global dana Ventura itu turun hingga 20% dibandingkan tahun lalu begitu. Memang secara kuartal di kuartal 1 tahun ini naik itu 6% dibandingkan kuartal 4 2023, tapi kalau tahunan itu menurun hingga 20%. Jadi memang
para investor yang ada di venture capital ini memang pada tahap wait and see begitu, khususnya karena faktor suku bunga yang sangat tinggi dari the Fed fund rate begitu, yang mana banyak analis pasar memperkirakan pada tahun ini hanya sekali kemungkinan penurunan tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat itu, sehingga setidaknya pada tahun ini kita masih lihat masih wait and see begitu, masih berat. Dan analis pasar banyak menyebutkan bahwa perkiraan akan turun secara perlahan tingkat suku bunga acuan Amerika ini secara perlahan dari 2005 hingga 2026 gitu, karena Amerika memiliki target inflasi 2%, sementara pada saat ini kondisi inflasi di sana masih sekitar 3-4%. Nah, jadi perkiraan kami itu masih modal Ventura masih akan masih belum agresif begitu ya, khususnya ketika masa pandemi, hingga setidaknya akhir tahun, bahkan hingga 2 tahun ke depan begitu. Baik, kalau kita melihat begitu ya sejumlah sentimen yang juga tadi sudah ada beberapa yang Anda sebutkan, di mana era suku bunga tinggi nampaknya masih belum selesai. Kita belum tahu begitu kapan The Fed akan memangkas suku bunganya untuk pertama kali setelah sekian lama. Kemudian juga rupiah nampaknya juga masih dalam tren pelemahan. Jadi sentimen yang sedang terjadi ini masih bisa dikatakan seluruhnya negatif. Belum ada sentimen yang cukup positif yang akan berdampak baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Apakah Anda melihat situasi ini akan berkepanjangan terhadap, lebih tepatnya lebih spesifiknya, startup dari sektor teknologi, Pak Faras? Ya, kalau startup sendiri, kami percaya bahwa ekonomi digital akan terus tumbuh, tentu tidak setinggi ketika masa pandemi, walaupun tadi ya, artinya tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan pandemi, tapi bukan berarti tidak tumbuh kan begitu. Nah, artinya pertumbuhan ini nanti akan menyasar kepada sektor atau bahkan pelaku usaha startup yang tertentu begitu. Nah, saya melihat bahwa pelaku investor modal Ventura begitu akan menyasar kepada startup-startup yang memang pertama sudah punya jalur kepada keuntungan begitu, atau setidaknya sudah mulai terlihat impas atau BEP begitu. Bahkan kalau misalnya katakanlah belum begitu punya jalur kepada keuntungan, maka itu akan dilihat sektornya, dan saya lihat ada beberapa sektor yang potensial untuk terus diberikan pendanaan dari modal Ventura, seperti misalnya startup yang memang menggunakan AI, artificial intelligence, dalam operasinya, kemudian sektor health tech, teknologi kesehatan, dan juga sektor yang terkait dengan green technology seperti renewable energy begitu. Nah, jadi memang ada beberapa fokus begitu yang kemudian dilihat oleh para investor untuk bisa menanamkan modalnya di startup tertentu begitu.